Dan itu boleh bebas apa saja, yang penting dengan ketenangan jiwa, batin yang tenang, batin yang lerep. Karena kebanyakan selama ini datang ke sini tuh batinnya gemerungsung, membawa api, itu susah. Nah, ini Lipan ya, mahkota kita tetap menghormati dia, maaf ya, di situ aja gak apa-apa. Dia manut artinya tidak, dia mau di ini. Mas, Bang, ada takut ada yang lain, ada yang jaga. Astagfirullahaladzim, Bang. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Mudah-mudahan kalian terhibur dan juga bahagia, serta apapun yang menjadi keinginan kalian segera terwujud. Dan mari sebelumnya kita awali dengan tersenyum, mengikhlaskan senyum, dan bisa menebarkan energi positif kepada semua orang. Oke ya teman-teman, begini, nanti kita akan mendatangi sebuah pegunungan di sebelah sana. Lihat di sana terdapat sebuah makam leluhur dan ada nilai positif di balik misteri makam leluhur itu sendiri. Untuk itu mari kita ke sana saja untuk menggali sesuatu yang menjadi kontroversi atau sesuatu yang samar-samar di baliknya. Mudah-mudahan kita bersama menemukan sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. Ke sana aja yuk. Oh, sebelah mana sih ya? Oh, ini nih. Ini perhatikan teman-teman ya. Ini kemungkinan lokasi apa di mana di situ ada sebuah petilasan. Jadi di depan pintunya ada pohon besar yang menjulang ke sana luar biasa, dan di sini seperti seolah ada pintu tirai atau juga seolah ada cermin ya, ada pencerminan ini luar biasa. Kita mencoba untuk memasukinya. Yuk, ini apa, tentu kuasa Tuhan. Mengapa mewujud seperti ini, seperti tirai ini ya. Oke, kita mencoba masuk aja yuk. Assalamualaikum kepada siapa saja makhluknya Allah yang ada di sini. Kami mohon izin untuk memasuki area sini, dan tujuan kami hanya untuk mencari pengalaman. Bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk masuk sini. Diperhatikan ya, luar biasa nih. Indahnya apa, pohon ini seperti tirai membentuk seperti ini. Kayak pintu ya, Mbak ya? Ya kayak pintu ini. Jadi pintu tirai indah sekali, seperti dalam rumah yang mewah, yang megah gitulah ya. Ini masuk aja yuk. Nah, wah di sini juga nih, di sini juga membentuk sebuah pintu juga di sebelah sini ya. Di situ ada makam dari leluhur kita ya. Nanti perhatikan di sana nih ya, perhatikan ini sebuah makam dari leluhur ya. Saya tidak menyebutkan itu siapa leluhurnya, yang penting kita bisa memetik ilmu di sini di balik semua ini. Mengapa dan kenapa di tempat-tempat seperti ini kita seolah-olah serasa ada rasa merinding ya, rasa ada koneksi dalam batin kita. Inilah energi ya, energi di mana kita berkoneksi dengan energi di makom sini, dari arah sini. Kenapa orang juga ketika datang ke sini ada yang sukses, ada yang tidak. Maksudnya gini, ada orang yang punya hajat khusus dan berdoa di tempat seperti ini, kok ada yang sukses, ada yang gagal. Kenapa? Karena yang sukses itu mereka sangat yakin dengan energi di sini, bukan mati, maksudnya bukan meminta sama kuburan, akan tetapi energi yang kental dan energi yang dibawa oleh kita, yaitu satu dimensi, yaitu ketika kita sangat yakin. Bagaimana cara menerapkan yakin itu ya kita tetap menghargai seseorang atau leluhur yang dituakan ya. Yang dituakan ini kita menghargai, menghormati,
itulah yang sangat menyambung. Sama halnya ketika kalian datang ke seorang kiai atau sesepuh, ya, ketika kalian tidak menghormati beliau, ya, doanya tidak akan nyambung. Kenapa? Itu sama kan kita merasa dituakan tuh ya, kiai dituakan, orang tua kita gambarnya, tapi tidak dituakan, kita merasa menyepelekan, makanya tidak akan nyambung doanya. Itu kesalahannya sama siapa? Kesalahan kita sendiri, ya. Menurut dulu ketika mencoba aja untuk masuk ke sini, apa intinya untuk menyambungkan energi. Ini energi dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap mintanya sama Allah, bukan siapa-siapa. Inilah ada rasa, perhatikannya ya. Semua orang pasti merasakan seperti ini. Ada rasa luar biasa. Nih. Nah, baik, masuk ya. Misi. Assalamualaikum. Nah, ketika masuk sini pun getaran semakin terasa. Getaran itu vibrasi ya, vibrasi yang ada dalam benak kita, pikiran kita, sehingga ini bisa mengantarkan doa kita karena vibrasinya kuat sekali. Vibrasi getaran, ini energi ya. Ini perhatikan ya, di sini ada terbentuk sebuah batu yang bulat seperti bola. Ini luar biasa. Ini juga kayak telur nggak bulat kayak gini ya, Mbah? Iya, inilah keajaibannya ya. Tentu ini terjadi atas kuasa Tuhan dan rencana Tuhan untuk kita aplikasikan. Tuhan menciptakan sesuatu tentu tidak sia-sia ya, untuk kita ambil sisi positifnya, dimana bulat ini penggambaran kemungkinan ya, kemungkinan menurut saya penggambaran bumi ini ya, bumi ini yang bulat ini, bumi alam dunia, dimana manusia bisa menguasai dunia ketika kita mau berkoneksi dengan alam semesta ya. Jadi kadang-kadang orang itu kontra dengan alam semesta, itu kalis, bahasa Jawa itu pekalis, tidak mau ini ya. Ini ada kalau kita menyentuh ini juga ada rasanya nih, rasa ada vibrasi getaran luar biasa ini ya. Jadi ini pelajaran buat kita semua, betul-betul bundar ini ya. iya, ini semula jadi ini ya. Iya, mirip maknanya ini jagat yang mensimpan di sini penggambarannya, bumi ini ya sama. Nah, ketika kita bisa berkoneksi, kita bisa menaksikan antara jagat kecil kita dengan jagat besar itu, kita aplikasikan di dalam sini, di batu ini ya. Ini luar biasa penggambarannya. Kalau kalian mungkin merendahkan ego, insya Allah akan menyambung ini, akan bisa satu jalur, satu dimensi dengan kita di energi di sini. Dan vibrasi ini bisa menyambung kalian dan doanya mudah terwujud. Bukan karena saya, tapi memang dari energi dari alam. Makanya ketahui ilmunya sebelum menilai. Ilmunya ketahui, karena kadang-kadang orang kan salah kaprah selama ini. Jadi belum tahu maksudnya, belum tahu maksud ilmunya, sudah buru-buru menilai. Ya, nih ya. Dulu ini kita masuk ini sebuah makam. Di sini ada dua makam di sini. Tentunya ini makam leluhur ya. Di sini juga kita bisa mengambil ilmu di balik semua ini, wawasan, pengetahuan. Jadi ada, saya tadi bilang, getaran ya, getaran vibrasi yang luar biasa. Gini kan, gini ya teman-teman ya, kenapa juga ketika orang mendatangi seperti ini kadang-kadang doanya makbul? Kenapa tadi? Pertama dengan keyakinan yang penuh ya, pikiran bahwa sadar itu mengatakan saya dijabah sama Tuhan, bukan minta sama kuburan. Namun selama ini kadang-kadang karena orang yang tidak tahu minta sama kuburan. Disinilah supaya kita mengingat bahwa kita ingat mati, kita pun akan mati seperti beliau ini, leluhur kita ya. Nah, kalau kita tidak menjaga leluhur ya, doa pun terputus ya, doa pun terputus, tidak akan nyambung ya. Ini penggambaran saja ya, apalagi yang maha luhur ya, ini berawal dari sini dulu. Nah itu, dan nanti kita berdoa di sini nanti hanya ilustrasi saja untuk kita semuanya. Contoh begini teman-teman ya, ilustrasi supaya tidak salah kaprah. Kita duduk yang tenang, yang nyaman ya, bisa di sini, nanti bisa di tempat ini. Kalau memang ada dupa, bisa dinyalakan dupa ya, atau kemenyan. Yaitu tujuannya apa? Yaitu untuk pertama wangian, harumnya ini merelaksasikan otak kita supaya lebih kelihatan, lebih konsen ya, pikiran bahwa hati kita lebih menyatu, mengerucut kepada Sang Pencipta, seperti itu.
kedua, itu asap ini bisa mengantarkan doa kita kepada Sang Pencipta itu ke sana, ya. Nah, setelah itu kita begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliullah. Namanya siapa? Kulo rombongan saking desa apa, misalkan ya, kecamatan apa, komplit ya, komplit kabupaten apa komplit, terus sowan datang makom panjenengan, perlu siaroh datang panjenengan lan datang para aulia ingkang sumarek wonten mriki makom. Salebetipun siaroh kula badhe maos tahlil, lentunipun sak doanipun badhe nyuwun dumateng Allah kanthi tawasul kalian panjenengan. Nyuwun dumateng Allah ya teman-teman. Dene panyuwun kula sepindah mugi-mugi kula sedaya, saahli kula sedaya, sederek kula sedaya dados dipun dadosaken tiyang ingkang bejo donya lan akhirat, wilujeng donya lan akhirat. Kaping kalihipun mugi-mugi kula sedaya dipun dadosaken tiyang ingkang ahli ilmu lan ahli kebagusan. Selajengipun mugi-mugi kula sedaya dipun paringi gampil dhateng sedaya perkawis ingkang kula tuju, inggih menika perkawis donya lan akhirat, lan dipun paringi gampil anggen kula nejo ziarah dhateng Mekah lan Madinah kanthi slamet lan sehat. Selajengipun mugi-mugi kula sedaya selalu dipun paringana sehat sarah, dipun paringana bunga hatinipun, dipun paringana sehat badanipun, dipun tebihaken saking sedaya penyakit, lan mugi-mugi ingkang dipun maksud sageta katut, ingkang dipun gayuh sageta kaunduh, ingkang dipun sejo sageta nyata, ingkang dipun tuju sageta tinemu, lan mugi menika sageta kasenggadan kalaksanan sedaya tunggal sapanjenenganipun. Selajengipun bilih sampun cekap rangke kula sak kanca sarombongan badhe nyuwun pamit. Bilih salebetipun siaroh kula sak kanca anggadhahi kelepatan dumateng panjenengan, kula nyuwun agung samudra taksami nyuwun pangapunten. Akhiripun mugi-mugi lampah kita sedaya dipun paringi wilujeng donya ngantos akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu dilanjutkan dengan baca tahlil ya. Jadi kirim Fatihah dulu kepada nabi-nabi kita ya, terus kepada leluhur kita termasuknya para wali ya, terus orang tua kita termasuk kita, terus kita berdoa dengan khusyuk di sini. Ini kan ilustrasi, boleh permintaan itu boleh bebas apa saja, yang penting dengan ketenangan jiwa, batin yang tenang, batin yang lerep, karena kebanyakan selama ini datang ke sini tuh batinnya gemerungsung, membawa api, itu susah untuk dijabah kemanapun kalau pergi ya. Misalkan datang ke seorang kiai atau seorang yang dituakan, tapi kamu membawa api, tidak menghargai orang yang dituju, kamu tidak akan nyambung doanya. Karena apa? Energinya tidak satu dimensi. Karena ini bawa air, di sini api, tidak satu dimensi. Bagaimana supaya satu dimensi nyambung? Ya kita tenangkan gelombang otak kita, diturunkan supaya satu dimensi, akhir doanya nyambung. Seperti itu ya. Ini jadi jangan salahkan tempat-tempat ini atau orang dituakan, tapi salahkan diri sendiri karena kita membawa api terus. Seperti itu. Nah, ini teman-teman kesini aja dulu, perhatikan dulu ya. Dan di sini ada Bu, tadi buka ini penggambaran ada bulatnya ini yang luar biasa ya. Jadi kita bisa menguasai dunia. Kalau orang misalkan kita kan kita hidup di alam materi, ya kita sudah dicukupkan seperti dunia ini ya. Apa-apa dicukupi, cuma kadang-kadang kita tidak mau bersyukur. Nah seperti itu ya. Di sini luar biasa. Ini di sini ada lipan mas ya, perhatikan nih. Ini ada lipan, ini besar sekali ya. Oh, ada lipan guys ya. Ya lipan ya. Ya. Oh banyak juga ya mas. Iya banyak, di sini banyak lipannya ya. Itu juga penggambaran juga, itu perjalanan 1000 kaki kita bisa melangkah ke berbagai arah dunia ini. Dunia ini dalam agama ini terlihat lagi nih. Ini ada lebih besar lagi ya. Mana? Ini batu ini nih ada lebih besar lagi. Ya bulatnya ini. Jadi bisa kita artikan berbagai cara, berbagai bentuk ya. Gini, bulatnya ini adalah bulatnya hati kita, fokusnya kita dalam berdoa. Kita fokus, jangan acak-acakan. Kita fokus permintaan sama Tuhan apa ya.
di sini fokus dan membayangkan sudah mempunyai, ya, itu akan mudah mewujud itu. Tapi jangan salah kaprah, kita tidak meminta sama kuburan, tapi dalam pikiran bahwa kita itu minta sama Tuhan dan merasa sudah mempunyai apa yang ada di dunia ini, maka akan wujud. Maka tadi apa seperti ngepel ini ya, membulat, berdoa kita membulat fokus seperti itu, ya, seperti itu doanya biar mudah dijabah di sini. Ini rahasia, tapi karena tidak semua orang tahu, jadi membuat orang salah kaprah dalam mengartikan. Jadi banyak orang yang tersesat di sini karena tipis sekali perbedaannya. Kalau tidak tahu akan menjadi musyrik seperti itu, ya. Ini banyak juga kayak kemenyan ya, Mbah. Ya itu, iya tadi kemenyan itu untuk apa? Pertama tadi ya banyak sekali fungsinya itu. Tadi kadang salah kaprah orang mengartikan bahwa hanya kemenyan itu untuk setan. Tidak, ya. Setan itu dalam diri kamu, setan itu. Jadi kita salah mengartikan setan itu sosok seperti apa itu. Maka ada manusianya yang selalu beranggapan ada sosok seperti itu. Bukan, ya. Inilah setan itu ambisimu, apimu itu setan. Kalau kita berdoa membawa-bawa setan, sudah dijabah. Setan utamakan apa artinya? Setan itu ketika kita amarah dibesarkan, ada rasa dendam, rasa dengki, rasa dongkol, rasa apa lagi, itulah api dalam dirimu, susah untuk dijabah, ya. Kalau untuk doa dijabah itu kita lepaskan semua itu dengan ketenangan, jadi tenang jiwanya, lepaskan rasa dendam, rasa curiga, rasa was-was itu, ya. Jadi doa akan lepas ke sana, dijabah sama Tuhan, gitu. Kalau kita masih membawa api, membawa neraka, ya bagaimana untuk dijabah? Kita sendiri yang meminta, ya, kita sendiri meminta untuk tidak dijabah tanpa kita sadari, ya. Karena apa? Kita semakin merasa susah, maka akan dikasih kesusahan terus, diserbu kesusahan terus. Kalau kita merasa senang, merasa bahagia, maka diserbu oleh kebahagiaan selanjutnya. Itu rahasia, ya. Ini perhatikan sini, Mas, ya. Tadi hanya melihat sesuatu di sini. Jadi lihat apa, Mbah? Apa ya, ini lagi nih, sepertinya ini ada sesuatu. Bagaimana ini sebuah dia lihat ya, energi yang mewujud di sini. Ada ya, energi, guys, di arah makam sini. Nih binatang lipan di sini, banyak lipan ya, deh. Ya. Saya lihat ya, Mas, ya. Ya boleh silakan di kamera ke sini. Nah, ini lipan ya. Mahkota kita tetap menghormati dia, maaf ya, di situ aja nggak apa-apa. Dia manut artinya tidak, dia mau di ini, ya. Jadi di sini banyak lipan-lipan di sini karena tempatnya lembab dan juga memang tempat khusus di tempat seperti ini. Adakah manfaat di situ? Tentu ada. Kalau kita mau mengkoneksikan, lipan ini membuat doa saya lebih mengerucut dengan adanya ini. Kenapa? Energi, ya, ada energi yang luar biasa. Ketika saya takut pada lipan ini, energi itu seolah-olah menyambung di sini. Sama ketika saya tuh duduk di sini tuh ada rasa bagaimana ya, energi yang merinding kayak gini. Jadi merinding ini adalah benturan energi atau koneksi dari cakra kundalini ke sini, ya. Karena di tempat ini ada sentuhan energi yang satu dimensi dengan kita, makanya itu bangkit. Jadi secara tidak sadar cakra kundalini aktif gitu, ya. Cakra kundalini aktif seperti itu maksudnya. Ser. Makanya sampai sini merindingnya. Jadi merinding itu bukan disentuh oleh setan, bukan, tapi ini memang reaksi kita, reaksi dari diri kita. Karena apa? Cakra kundalini kita aktif, menyebar ke sini, ke seluruh tubuh, ya, akhirnya bisa menyambung ke sini. Nah, terus bagaimana kita untuk supaya kita lebih connect lagi? Disitulah tepat saatnya untuk berdoa kita. Di situ apa untuk berdoa yang lebih baik, ya. Tahu takut nggak kameramen? Ada rasa merinding-merinding nggak? Dirasa? Kayak ada energi kuat banget, Bang. Nah, itu dia yang dimaksud. Iya. Ya. Jadi kita inilah kita mengambil sisi positifnya saja. Ya. Saya tidak mengajak kalian yang belum mudeng, tapi saya ajak yang sudah mudeng saja. Karena ini sangat berbahaya bagi kalian yang tidak mudeng. Di sini kita berdoa dengan nyaman, tenang, tidak ada gangguan apapun. Di sini ada
apa suara-suara dari alam seperti binatang-binatang ini, jadi membuat kita lebih apa ya, lebih konsentrasi, lebih tenang, lebih hening ya. Main namanya bisa karena ini penembahan, menebke batin gitu. Dimana kita kalau berdoa itu harus menebkan batinnya dulu supaya lebih tenang, lebih nyaman. Apinya padamkan ya. Kalau kita tuh masih merasa apa ya, curiga sama orang, was-was sama orang, merasa dendam atau apa, itu namanya kita membawa api neraka dalam diri. Makanya kita padamkan dulu supaya lepas doa kita ya. Keinginan kita terwujud meskipun kita tidak mengucapkan. Batin yang meminta ya, meskipun tidak mengucapkan dalam lisan, tapi kita sudah, Allah sudah tahu apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Banyak. Oh, ini perhatikan nih. Gimana Mbah? Ada apa Mbah? Coba sini. Ada apa Mbah? Ini apa nih? Ada sesuatu apa nih? Nih. Apa kita ditulis? Bang. Nah itulah. Wah, ini apa Mbah? Ya tak dulu makanya itu. Apa jenis? Kok kayak merah-merah apa tuh Mbah? Coba Mbah. Nah, dulu. Kita hati-hati ya. Mas Mbah, ada takut ada yang lain. Ada yang jaga. Astagfirullahaladzim Mbah. Tuh. Hati-hati Mbah, hati-hati Mbah. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kita ini ada kontak ya, kontak. Jadi dimana kita kalau memang satu dimensi itu ada apa namanya itu, setrum ya. Setrum itu energi listrik ya, seperti energi listrik. Kita dulu, kita lebih tenang lagi. Ini biasanya sih kalau sudah 1 kali 2 kali itu enggak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata energinya gede banget ya guys. Bantu doanya yuk, bantu doanya teman-teman. Ya, ini Mbah Tarto sedang melawan energi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengah memusatkan pusat pikiran menjadikan satu guys. Enggak, udah kita nggak melawan energi ya, tapi kita memang ibaratnya ada kucing yang buas, kita supaya tenang loh. Nggak buas itu karena dia tuh merasa kita asing, makanya kita seolah menyerang tadi. Sekarang sedang gaya deh. Kita dulu. Gimana caranya nih ya? Oh ini nih. Batu nih. Oh iya. Oh batu ya guys. Ternyata yang tadi lipan itu ya bisa jadi diantara, maksudnya ada hubungannya. Ada hubungannya ya Mbak ya? Ya iya, inilah. Jadi jangan heran, ini Indonesia ya, ini Indonesia, ini Nusantara. Bila mana kita menemukan benda-benda seperti itu, jangan heran, karena sudah dari leluhur kita. Bukan apa-apa, ini itu ada maksud dan tujuannya batu ini ya. Ibaratnya gini, kita bukan semata-mata sebagai jimat, tapi sebagai untuk mengerucutkan doa kita saja bisa ya. Jadi supaya kita lebih fokus pada Sang Pencipta gitu aja. Aneh ya, berarti mungkin orang yang mengasuh di sini atau siapa ya? Udahlah, itu nggak penting ya, jelas ini hanya untuk pengeliling hati saja, supaya kita doa lebih fokus pada Sang Pencipta tanpa ada apa-apa ya. Ini hanya sebentuk wujud mengerucutkan doa, itu saja. Kalau kita nggak mengerucut doanya, kita ya kemana-mana, pikirannya kemana-mana gitu kan. Iya. Oke. Itu lipannya marah nggak Mbah? Ya enggak lah, kan nanti dari sini udah di apa, sudah di nanti lipannya nyari apa enggak? admin. Enggak Ya, enggak nyari ya? enggak ini hanya kita sebagai ini dulu, saya izin dulu sama dunia, kita bisa diambil enggak, kalau kira-kiranya bisa dibawa pulang nanti dulu ya. Ini hanya sebagai kita berbagi wawasan dulu pada teman-teman. Kita dulu coba lipan. Mohon maaf lipan, apakah ini punya jenengan? Mohon maaf. Mbah Tarto sedang interaksi guys, bisa melipan.
dia sedang menyambung pikiran, apakah bisa dibawa? Ya, jadi katanya boleh dibawa pulang, silahkan. Karena kalau Gitu ya. memang orang datang ke sini, kalau memang sudah tahu ilmunya, sudah mengerti dan cocok dengan dimensinya, bisa dikasih hadiah. Kalau memang mau, ya oke lah, saya dikasih hadiah, saya mau, saya ambil. Nah, ini untuk kenang-kenangan, yang kedua untuk mengedukkan doa saya. Jadi insya Allah bisa untuk diri saya. Ini ya, berhubung ini hanya untuk ini, saya kerucutkan buat kalian. Mudah-mudahan kalian yang nonton ini selalu diberikan sehat, selalu diberikan bahagia dan kaya raya, serta yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan belum, apalagi kayak kalian yang sudah menikah belum punya keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan soleh atau soleha. Dan bagi kalian yang sedang berdagang atau berusaha apapun, diberikan laris manis, dijauhkan dari orang-orang zalim, dan terlaksana semua keinginannya, semua doa-doanya. Amin. Ya, mudah-mudahan doa saya itu merucut, mudah-mudahan kalian terkabul ya. Amin. Oke ya teman-teman nih, udah yuk kita ke ini, ke lain tempat. Itu tadi teman-teman, ambillah sisi positif dari segala yang ada tadi dan hilangkan berprasangka buruk atau berpikiran negatif. Karena apa? Berpikiran negatif itu akan menciptakan api neraka dalam dirimu sendiri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian terhibur dan juga bisa mengambil sisi positifnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur.